Anda mengatakan tidak profesional, iya. Bapak pendidikannya Anda apa? mengatakan profesional, Bapak Anda penyidik pendidikannya tidak apa? profesional. Bapak pernah menjadi penyidik nggak? Ya, Bapak pendidikannya apa? Saya penyidik profesional. Ya, berarti semua ini, orang ini nggak ada profesional, karena bukan penyidik semua. Berarti Bapak doang yang profesional. Kenapa Bukan, Bapak ini kemudian pidana. bisa dibantah pendapat Bapak? Ahli pidana, profesional ahli pidana. Ahli pidana Bapak kan apa? Ahli pidana pidana. tata negara. Ini baru berapa tahun dihukum? Bagaimana bisa Anda ditunjuk Di antara menjadi ini paling lama pembela di sini. itu? Saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi. Martabat Kapolri Anda gimana boleh dong? tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Ya. Tetapi Apa? jangan di luar forum kayak gini. baik. Itu Iya, namanya iya. Anda menghina saya juga. Saya bisa bersama. Menghina Kenapa apa? saya minta pendapat Saya Anda? mengukakan bukti Baik, bahwa dulu, Anda tahan. penasihat Saya Kapolri penasihat kan? aja Kapolri. Sekarang pertanyaan saya adalah Baik, penasihat tahan Kapolri dulu. apa fungsinya begini? Oke, tahan Fungsinya dulu. untuk membela Jokowi. Tahan dulu Bang, kita Mau kan apa saya? kita tahan Mau dulu Bang apa? Refli. Bang Refli, Anda tahan yang dulu. nggak jelas. Anda Ya. membohongi rakyat. Bang Refli. Anda yang membohongi rakyat. Bang Refli, tahan dulu. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, bertindak tidak independen dan netral Baik, dalam Bang kasus Refli, ini. tahan dulu. Kita Memalukan ahli Anda. tata negara membohongi Anda rakyat masalah memalukan. pidana. Anda kembali diinterupsi pemirsa, saya langsung Bang Refli. Bang, bagaimana Anda memastikan bahwa penyidikan ini tidak profesional? Silakan Ya, lanjut. ya. Jadi pada tanggal 13 Januari itu berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Dan kita tahu penelitiannya kan 7 hari itu untuk menentukan lengkap dan tidak lengkap. Berarti tanggal 20. Anda tahu nggak? Ketika kita ke Polda Metro Jaya press conference untuk memprotes pelimpahan tersebut yang kita anggap tidak profesional, yang terjadi apa? Pada tanggal 14 kami diundang ahli dan saksi kami untuk diperiksa pada tanggal 20 Januari. Anda bisa bayangkan, 1 hari baru berkas itu dilimpahkan, tiba-tiba tanggal 14 penyidik mengundang ahli dan saksi kami. Kan berarti tidak profesional. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kemudian jaksa mengatakan berkasnya lengkap misalnya? Ya kan, dalam 7 hari itu. Apakah saksi dan ahli itu nggak ada gunanya lagi? Nah, ini menunjukkan bahwa, ya kan, dalam hati mereka sendiri udah tahu kalau ini nggak profesional. Coba saya tanya Pak Arianto, Pak, apakah proses itu sebenarnya boleh? Sebentar sedikit saja dari Pak Arianto sebagai bukan mantan soal penyidik. boleh apa tidak, Anda pakai logika saja. Oke. Kalau seandainya dikatakan lengkap, lalu buat apa saksi dan ahli Oke, diperiksa tapi kita lagi? mau tahu sebenarnya That's the proses point. di sistem yang Saya tertulis mau di menjawab cuma gini aja ya. Istilah profesional sama tidak itu ya. Yang bisa mengatakan orang tidak profesional itu atau non profesional itu adalah orang yang profesional. Tapi kalau orang yang nggak ngerti ilmu ya dia bisa mengatakan itu nggak profesional karena dia nggak ngerti ilmunya itu. Gitu. Tapi tadi Gitu, Pak Refli jadi mengatakan saya secara ngomong logika gitu. bahwa itu terlihat tidak profesional. Bapak, praktek yang Bapak praktek pendidikannya apa, Pak? nggak usah tanya, nggak usah tanya. Nggak usah Bapak tanya. pendidikannya apa, Pak? Oke. Nggak usah tanya. Baik. Nanti Makanya kita kalau cari saling Anda menyinggung. mengatakan tidak profesional, Iya. Bapak pendidikannya Anda apa? mengatakan profesional, Bapak Anda penyidik pendidikannya tidak apa? profesional. Bapak Ya. pernah menjadi penyidik nggak? Ya, Bapak Nggak kenal. pendidikannya apa? Saya penyidik profesional. Ya, berarti semua ini, orang ini nggak ada profesional, karena bukan penyidik semua. Berarti Bapak doang yang profesional. Kenapa Bukan, Bapak kalau Bapak ini kemudian pidana. bisa dibantah pendapat Bapak? Ahli pidana, profesional ahli pidana. Ahli pidana Bapak kan apa? Ahli pidana pidana. tata negara. Ini baru berarti berapa hukum tahun pidana. dihukum? Bagaimana bisa Anda ditunjuk Di antara menjadi ini paling lama pembela di sini. itu? Saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi at the time. Oke. Hah? Anda, Oke. Anda martabat Kapolri Anda gimana boleh dong? tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Ya. Oke. Tetapi Apa? jangan di luar forum kayak gini. Oke, baik. Itu Iya, namanya iya. Anda menghina saya juga. Oke, Saya baik. bisa bersama. Menghina Kenapa apa? saya minta pendapat Saya Anda? mengukakan bukti Baik. bahwa Tahan. Anda penasihat Saya Kapolri penasihat kan? aja Kapolri. Sekarang pertanyaan saya adalah Baik, penasihat tahan Kapolri dulu. apa fungsinya begini? Oke, tahan Fungsinya dulu. untuk membela Jokowi. Tahan dulu Bang, kita Fungsi kita saya minta adalah menyerahkan pencerahan. pada rakyat. Bukan, Oke. Anda berpihak kepada Jokowi. Saya lihat Silakan, video-video Anda Baik, Pak Anda. adalah Refli, Pak Refli boleh sebentar dulu? Iya kan? Kalau Saya Anda mau nuduh minta- saya gitu, saya mau boleh minta menuduh Anda pendapat kok. dari Ya, Bang Firman. itu Oke, dua, Pak. kita tahan Anda dulu. mau nuduh apa saya? provokator. Kita tahan dulu, Membohongi Bang Refli. rakyat. Bang Refli, Anda tahan yang dulu. nggak jelas. Anda ya. membohongi rakyat. Bang Refli. Anda yang Ilmu membohongi Anda. rakyat. Bang Refli, tahan dulu. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, bertindak tidak independen dan netral Baik, dalam Bang kasus Refli, ini. tahan dulu. Kita Refli, mau Memalukan ahli Anda. tata negara membohongi Anda rakyat masalah memalukan pidana. Anda. Dengan Oke. jabatan Anda memalukan. Baik, Bawa kita nama fokus penasihat ke ahli Anda Kapolri. memalukan sebagai pakar. Bapak, Anda Abang, memalukan. Kita fokus ke kasusnya dulu. Saya mau dengar dari Institusi Bang Firman. Polri Bapak, di bawah apa Anda pendapat memalukan. Ya kalau menurut kami P19 Mau apa? itu biasa. Dan kalaupun tadi dibilang bahwa baru 1 hari dan sebagainya, tidak ada yang dilanggar juga. Mau nanti disampaikan di persidangan pun diperbolehkan. Jangankan 1 hari, disampaikan di persidangan pun boleh. Kita mau nambah saksi, ada charge dan sebagainya dong, boleh-boleh aja. Itu loh. Jadi ingin saya sampaikan itu. Jadi persoalan P19 ini menurut saya nanti kan jaksa yang akan mengambil alih persoalan ini. Maka jaksa harus meneliti.
Baik. Karena dia meneliti, maka menurut dia, oh ini kurang poles ini kurang poles itu. Menurut saya biasa-biasa saja. Kita nggak perlu kita kayak udah berapa tadi 722 saksi ahli dan 100 sekian saksi, nggak kasih itu. Pokoknya jaksa melihat, oh nampaknya ada yang kurang, harus didalamin. Dalam rangka nanti kami membuat tuntutan. Dan oleh karena itu nanti beliau, jaksa nanti akan tampil di persidangan. Oke, saya mau dengar. interupsi. Baik, saya mau dengar Interupsi, Bang Sangaji. Silakan, interupsi Bang. ya. Oke. Saya mau interupsi tapi nggak enak. Udah, teman Bang saya aja Sangaji dulu, interupsinya. kita Iya. dengarkan Bang Sangaji. Silakan, Pak. Ini kan pihak pelapor ya. Iya. Pelaporlah yang membuka perkara ini di Polda Metro Jaya. Pada saat pelapor membuka LP disertai dengan alat bukti dan barang bukti. Itu. Ada 700 barang bukti yang 709. sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Berdasarkan P19 ini kan diatur dalam pasal 61 KUHP yang baru ya dan pasal 62 KUHP yang baru. Berdasarkan P19 perlu didalami lagi terhadap 700 barang bukti. Logikanya begini. Kalau ini dianggap hal sepele, kalau itu hanya berkaitan dengan aspek formil nggak ada masalah. Misalnya ada surat yang kurang, Ya. ada administrasi penanganan perkara yang kurang. Atau kalau ini hanya berkaitan dengan satu alat bukti misalnya, dalami tersangka, it's okay. Dalami saksi, it's okay. Tapi ini ada petunjuk terhadap 3 alat bukti. Ingat loh, barang bukti berdasarkan pasal 235 KUHP yang baru, ini sudah dikonversi menjadi alat bukti. Dan ini bagian dari kekuatan pembuktian. Dahulu di KUHP yang lama, berdasarkan pasal 184 KUHP, barang bukti bukan menjadi alat bukti. Karena barang bukti diatur terpisah dalam pasal 39. Oke. Sekarang barang bukti sudah menjadi bagian dari kekuatan pembuktian. Dan ingat, kekuatan pembuktian itu kewenangannya adalah pada jaksa penuntut umum. Justru di sini saya melihat adalah jaksa sangat profesional. Oke. Sangat profesional dan sangat hati-hati dalam menerapkan KUHP yang baru. Oke. Ketika memeriksa aspek material, maka jaksa harus bisa memastikan bahwa Halo semuanya guys, kembali ke channel saya Poin Emas. Kembali review untuk komentar para netizen. Penasihat polisi model Arianto hasilnya capret jadi korban dan korban jadi tersangka. Kalau asli nggak ribet, di sini kita lihat siapa yang cerdas. Si Arianto tuh penasehat ahli Kapolri, apa pengacara si Coko? Institusi Polri sedang mempertontonkan keboboran dan kebusukannya. Penasehatnya aja seperti itu. Semakin muat dengan Polri sejak dipimpin oleh Listio. Sudah tahu alurnya, maaf, sekarang rakyat sudah lebih pintar. Kesimpulan yang membela kebohongan itu sistem dan iblis. Makanya Polri perlu direformasi penasehatnya saja semacam beginian. Kalau profesional jangan ditutup-tutupi, buka berdasarkan fakta. Memang harus begitu menghadapi debat para termul. Kalau kayak gini penasehat Kapolri kapan bagus institusi Polri-nya? Ini bukan penasehat tapi penjilat. Selama lihat orang ini di TV belum pernah lihat netral dan independen. Penasehatnya seperti ini gimana ke yang dinasehatinya? Miris. Makan uang rakyat tapi berkhianat ke rakyat. Dasar termul, tidak tahu malu dan korupsi. Tanyai dia dulu pendapat dia terkait kasus Sambo gimana? Apa Polri nggak malu lihat Arianto? Saya aja malu. Penasehat Jack Owie, penasehat ahli Kapolri kok emosional debat di medsos, memalukan sekali ditonton masyarakat di negeri ini. Penasehat untuk Polri kok malah menasehati masyarakat. Orang kayak Arianto Sutadi itu yang bikin citra polisi makin rusak. Penasehat Polri masa kayak gini? Penasehat kali aja kayak gini, gimana dengan Polri-nya? Penasehat Kapolri tapi tugasnya membela Jokowi melulu kayak termul juga. Penasehat Kapolri jadi termul, sangat memalukan. Polri memang harus reformasi total, pensiunan semua penting-penting Polri dan juga Polri yang bermasalah.
Pantesan Polri bermasalah penasehatnya kayak gitu. Kasihan UGM, Polri dan KPU kena impas gara-gara membela pembohong. Prihatin dengan orang membela dengan membabi buta. Hamka itu terang ilmu tanpa kebenaran adalah bayang-bayang melulu. Sekelas penasehat kayak gini, kualitasnya digaji rakyat tapi berpihak, kacau Konoha. Arianto sangat memalukan, omongannya makin ngawur, pantesan dikerja Polri makin bobrok, negakin soal hukum. Argumentasi para pakar yang ikut kebliger jadi termol. Arianto ini diharapkan saja diskusinya dengan Ogresiono atau Susno Wadiwaji ketika hukum dibuat ribet. Aki soak belum stroke juga nih. Penasehat yang perlu dinasehati. Kalau ingin melihat mereka neraka, cukup melihat tampang ahlinya, ahli penasehat Kapolri. Makanya rusaknya negeri kita, negeriku menurut penasehatnya polisi. Begitu apalagi polisinya memang memalukan. Kalau udah terbongkar ijazah ini baru bongkar korupsi, uang haji, uang tambang, uang proyek kereta cepat udah banyak harus dihukum mati. Rakyat meminta hukum udah banyak kesalahannya. Penasehat Polri begini ancornya. Sekelas penasehat kayak gini, astagfirullahaladzim. Cucumu anakmu Toyanto malu lihat termul kayak si Patua Yanto. Penasehat termul lebih tepatnya. Ini penasehat apa ini? Penasehat kok gaya gini? Gak netral, berat, sebelah, parah-parah. Penasehat Polri gak punya malu, mulai kejadian Sambo sampai sekarang malu membela kebohongan. Jangan pernah dihadirkan Arianto disebut di debat apapun, bikin ngadu saja dan sangat memalukan Polri Arianto. Jadi ingat semboyan malu tak gentar membela yang bayar malu walu sebagai tumbal. Wes tua John tombok iling John, ingat dulu nyalon ketua KPK ketahuan bohong laporan harta. Taeklah John. Akhirnya ada yang speak up. Terima kasih Bung Refli. Alhamdulillah, terima kasih Bang Refli sudah mewakili kami banget. Makin kemarin makin banyak yang sakit ya. Ternyata penyebabnya termul. Termul itu virus harus dibasmi.